Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kitab fiqih, yaitu kitab yang membahas bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu ataupun dengan kebodohan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada caranya. Tidak hanya kita ikut-ikutan orang-orang yang tidak tahu seperti itu. Jadi ada ilmunya. Dan insya Allah kita akan membahas dari kitab yang paling kecil dulu, yaitu kitab Safinatun Najah. Bukan kitab kecil, maksudnya kitabnya tipis. Tapi isinya Masya Allah. Isinya sangat luar biasa. Kitabnya tipis, cuman pembahasannya sangat lengkap dan sangat rinci untuk orang-orang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab fikih ini membahas tentang rukun Islam seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu dirincikan di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi tata cara sholat yang benar gimana, tata cara zakat yang benar gimana, puasa yang benar gimana, haji yang betul gimana. Tapi kalau di Safinatun Najah ini haji nggak disebutin ya. Insya Allah kita akan belajar di tempat lainnya kalau misalnya kita bertemu di pertemuan yang berikutnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kitab Safinatun Najah. Dimulai dengan pengarangnya dulu. Kita akan perkenalan dulu dari pengarangnya. Kitab Safinatun Najah artinya Safinah itu artinya adalah perahu. Perahu Najah itu artinya keselamatan. Jadi siapa orang yang mempelajari kitab ini, dia bagaikan menaiki perahu keselamatan. Jadi di antara kapal, misalnya kapal atau perahu, misalnya banyak kapal atau perahu, hanya ada satu perahu yang nggak bocor seperti itu, perahu lainnya bocor, maka yang selamat hanya satu yang nggak bocor, perahunya yang nggak bocor. Begitu juga dengan kitab Safinatun Najah. Siapa orang yang mempelajari kitab ini, insya Allah dia akan selamat. Karena dia beribadah berdasarkan ilmu. Dia beribadah bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, dari pengarang kitab ini, beliau bernama adalah Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami. Beliau lahir di Hadramut, Yaman. Beliau bukan dari kalangan habaib, tapi beliau berasal dari kalangan masyayikh. Dan kitab ini bermazhab dari mazhab Imam Syafi'i. Di sini sudah pernah dengar ya pastinya ya. Imam mazhab tuh berapa? Ada 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, dan Imam Malik. Dan gak usah bertele-tele karena kita sekarang membahas tentang kitab Safinatun Najah yang beliau ini mengambil mazhab dari Imam Syafi'i. Langsung aja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa sih setiap setiap kitab itu ketika semua ulama mengarang kitab itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena siapa orang yang memulai suatu kebaikan tanpa diiringi atau tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus keberkahannya. Dari ada hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, barang siapa setiap perkara Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengucapkan bismillah ketika dia memulai suatu perkara yang baik, maka perkara tersebut terputus keberkahannya. Fahuwa abtar au aqta. Fahuwa abtar artinya maka itu terputus keberkahannya. Jadi nggak berkah. Setiap perkara ketika kita melakukannya tanpa mengucapkan bismillah, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan di situ. Makanya kenapa ketika setiap kita melakukan segala hal yang mubah bahkan, itu ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan keberkahan di situ. Misalnya perkara yang mubah itu apa? Misalnya kita makan. Nah, makan ini kan perkara yang boleh atau mubah, bukan perkara yang sunnah ataupun perkara yang wajib. Tetapi ketika kita mengucapkan bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di situ.
Keberkahan dari makan tuh banyak sekali. Mungkin kita diberikan keberkahan dari kesehatan badan ketika kita makan, kita diberikan kesehatan ataupun kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah suatu keberkahan. Atau ketika kita minum ataupun berjalan ataupun keluar rumah, kita mengucapkan bismillah, tawakkaltu, bismillah, bismillah, semuanya kita ucapkan bismillah. Ketika kita memakai pakaian ataupun semuanya. Bahkan ketika kita melakukan hubungan suami istri itu kita disunahkan untuk membaca bismillah. Karena apa? Karena supaya ketika kita mendapatkan anak keturunan hasil dari hubungan kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada anak cucu kita. Keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Mungkin dari kalau misalnya dari anak cucu kita itu mendapatkan anak-anak yang soleh-soleha, hafiz-hafizo, alim-alimah seperti itu. Makanya setiap perkara apapun itu usahakan minimal baca bismillah aja. Atau mungkin mau memasak misalnya bismillah, kita pokoknya semua ucapan kebaikan. Tetapi nggak boleh kita mengucapkan bismillah ketika kita melakukan perkara yang haram. Misalnya kita mau mencuri nih, bismillah. Nah, itu nggak cocok ya, itu haram, menjadi haram. Ucapan itu menjadi haram. Nah, makanya di sini mu'alif atau pengarang atau penulis, beliau memulainya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita berikan doa terbaik untuk pengarang dari kitab ini. Nah, makna Ar-Rahman Ar-Rahim kita sudah bahas kemarin. Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang Allah yang umum. Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang Allah yang umum. Jadi walaupun kafir, munafik, ataupun orang-orang yang jahat sekalipun, Allah kasih makan, Allah kasih nafas, Allah kasih minum, Allah kasih tempat yang enak. Nah, itu maksudnya dari Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, itu kasih sayang Allah hanya untuk orang yang beriman. Hanya khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, orang yang beriman akan mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kalau orang tidak beriman, itu hanya mendapatkan Ar-Rahman saja, yaitu nikmatnya dunia saja. Nanti sudah selesai dia meninggal, Allah nggak kasih nikmat lagi. Tapi kalau misalnya orang yang beriman, setelah meninggal pun Allah masih kasih nikmat, yaitu balasannya baik berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman sampai akhir hayat, meninggal husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Lalu di sini kita melanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang mutlak dan sempurna adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pemberian Allah itu selalu sempurna, tidak ada kekurangannya. Pemberian Allah kepada kita tuh sempurna, tidak ada kekurangan. Kalaupun kita merasa kekurangan, itu karena kita tidak bersyukur. Kita sudah dikasih nafas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah sangat sangat apa ya, nikmat yang luar biasa. Kita bernafas tanpa oksigen misalnya, itu sudah sangat luar biasa. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Dari beberapa nikmat-nikmat yang sangat-sangat mungkin kita anggap sepele, tapi itu adalah suatu nikmat yang diinginkan oleh orang lain. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin berarti Allah Tuhan seluruh makhluk. Jadi Allah itu yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Allah lah pemiliknya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan hanya kepada Allah lah urusan semua, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan dari urusan-urusan dunia dan urusan agama. Jadi apapun itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari urusan dunia sekecil apapun, meskipun itu hanya urusan garam, kita minta kepada Allah, ya Allah garam ya Allah. Ya Allah ini Allah, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta tolong kepada Allah tidak hanya urusan akhirat saja, tetapi urusan dunia juga harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Misalnya kesehatan, rezeki, ketenangan, pertemanan, kekayaan, semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya. Atau urusannya lebih penting lagi seperti kita butuh taufik kepada Allah supaya diberikan
taufik supaya kita bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, mungkin ya, bisa zakat. Kita minta kepada Allah supaya diberikan taufik mengamalkan semua ibadah yang sudah digariskan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan Sayyidina. Kenapa? Ada segolongan orang yang tidak mau berkata Sayyidina. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda di dalam sebuah hadis, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyid, adalah tuannya semua anak Adam. Jadi Rasulullah itu adalah sayyid atau pemimpin. Jadi kita mengatakan sayyid itu artinya pemimpin. Sayyidina, pimpinan kami. Nanti di akhirat Rasulullah itu pimpinan kita. Kita nggak akan bisa selamat kalau misalnya kita nggak dapat pertama rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syafaatnya Rasulullah. Makanya kita selalu, bagaimana caranya supaya kita itu selalu meneladani Rasulullah SAW sepanjang hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Karena beliau adalah junjungan kita. Kita nggak akan ada di titik ini kalau bukan karena perjuangannya Rasulullah SAW. Khotamin Nabiyyin. Khotam artinya cincin atau penutup. Khotam itu artinya tanda. Khotam ada yang mengartikan tanda, ada yang mengartikan penutup. Dua-duanya benar ya. Khotamin Nabiyyin atau tanda-tanda akhir dari kenabian atau penutup dari kenabian. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan di sini khotamin nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku nabi, maka itu batil ya. Itu nabi palsu. Wa alihi wa sahbihi wasal ajma'in. Dan sholawat itu juga tercurahkan kepada keluarga-keluarganya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya. Jadi alih di sini adalah keluarga Nabi yang sampai sekarang masih ada ya, dari keturunan Sayyidatuna Fatimah. Wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya itu siapa? Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Beliau bertemu dengan Nabi, beliau beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Kan banyak orang tuh ketemu sama Rasulullah saat di zaman Rasulullah, banyak banget. Tapi apakah semua orang itu disebut sahabat? Tidak. Karena ada beberapa orang atau sebagian orang yang hidup di zaman Nabi itu mereka mengingkari Nabi, seperti orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Itu kan beliau ketemu sama mereka, semua ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi apakah disebut dengan sahabat? Tidak, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ajma'in semuanya. Jadi kita melimpahkan atau mengucapkan salam kepada semua sahabat. Kita tidak dibenarkan untuk mencela sebagian sahabat dan membenarkan sebagian sahabat, seperti kalangan kaum Syiah laknatullah alaih. Mereka itu mengkafirkan sebagian sahabat dan mengatakan bahwa sahabat yang lainnya di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita minta kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengkaji kitab ini sampai selesai, insyaallah taala. Insyaallah nanti kita akan sambung dari faslun arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Kita akan bahas insyaallah taala. Sampai sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.